Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan maupun nikmat Islam untuk hadir bersama-sama di tempat yang sederhana ini yang insya Allah akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi sang revolusioner sejati. Baik, saya sangat berterima kasih kepada kawan-kawan yang menyempatkan hadir pada sore hari ini guna mengikuti kegiatan untuk penyuluhan masalah kepemudaan. Dalam hal ini saya akan menyelesaikan tugas dari kampus. Untuk kelengkapan tugas-tugas kami, saya berharap kerjasama dari teman-teman untuk lebih menyukseskan dan lebih berpartisipasi dalam kegiatan ini. Baik, untuk mengawali pertemuan kali ini, di sini saya akan membawakan penyuluhan mengenai materi kepemudaan. Kita lihat sama-sama peran pemuda di daerah kita masing-masing, terutama di Desa Bano Sendana, bagaimana pemuda bisa berperan dalam pembangunan dalam segala aspek. Itu sangat ditentukan oleh bagaimana pemuda-pemuda yang ada di daerah tersebut guna melihat regenerasi ke depan untuk menggantikan seperti hal yang ada di birokrasi. Itu pemuda sangat berperan dalam pengawalan dan lain sebagainya. Di sini saya akan memperlihatkan. Baik, kita lihat sama-sama di sini ada latar belakang. Di sini kita melihat perkembangan dalam masyarakat itu, kita juga melihat bagaimana perkembangan dari seorang pemuda. Di sini ada beberapa yang dipaparkan oleh biasanya perkembangan masyarakat merupakan perkembangan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan saling menghargai. Di sini kita melihat bagaimana peran pemuda dalam perkembangan masyarakat dengan menjalankan prinsip-prinsip yang ditekankan tadi. Saya melihat di sini bagaimana teman-teman saya melihat apa sih peran aktif saya, apa sih peran saya dalam masyarakat. Itu perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya kalian sebagai pemuda dan saya pun sebagai pemuda juga akan sadar akan peran kita masing-masing. Di sini kita sama-sama dalam proses pengenyaman pendidikan, ada yang duduk di bangku SMP, SMA, dan saya sementara menempuh pendidikan di Universitas Negeri Makassar. Di sini kita melihat teman-teman outputnya nanti teman-teman akan kemana. Apa teman-teman yang bisa lakukan untuk daerah? Apa teman-teman yang bisa lakukan untuk keluarga, kan itu. Sebagai penerus regenerasi dari teman-teman, baik sisi dari keluarga, teman-teman itu sendiri. Itu tentunya perlu teman-teman berpikir apa yang saya akan lakukan. Kan begitu. Nah, lanjut. Di sini terdapat dimensi-dimensi perkembangan masyarakat. Salah satunya dimensi perekonomian dan dimensi ekonomi dan satu tadi perkembangan dari aspek psikologinya teman-teman. Yaitu bagaimana psikisnya teman-teman, bagaimana teman-teman bisa memutuskan sesuatu mengenai fungsi dari teman-teman itu sendiri. Di sini dijelaskan terdapat banyak dimensi pengembangan masyarakat, salah satunya adalah pengembangan melalui pemberdayaan ekonomi. Di sini juga teman-teman melihat bagaimana potensi daerah itu, salah satunya ide-ide cemerlang dari pemuda itu sangat diperlukan dalam proses pengembangan. Teman-teman yang sekarang masih muda, masih kuat dalam bekerja, cemerlang dalam berpikir, itu adalah modal besar teman-teman untuk melakukan sebuah perubahan. Lanjut di sini, hal ini dilakukan karena kebutuhan masyarakat adalah kebutuhan dalam hal ekonomi. Pemberdayaan ekonomi dalam hal ini adalah pemberdayaan masyarakat miskin, kelompok lemah dan sulit perkembangan jika tidak dibantu oleh peran pemuda. Di sini lagi teman-teman kita melihat apa sih peran saya. Itu tuh perlu teman-teman ketahui bahwa apa sih itu pemuda. Saya melihat juga bagaimana pergerakan teman-teman sebenarnya itu melihat memerankan peran teman-teman sebagai pemuda dalam lingkungan sosial dan lingkungan lainnya. Baik, lanjut.
Di sini pendapat dari Perdiman 1992 itu pendapat bahwa pemberdayaan politik meliputi hak masyarakat ikut andil dalam meliputi hak-hak masyarakat untuk pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat. Nah, di sini contoh itu dalam aturan main demokrasi itu teman-teman sangat berperan aktif di dalam semacam ada aspirasi teman-teman, pendapat teman-teman, kritikan teman-teman itu sangat diperlukan untuk melihat bagaimana perkembangan dari teman-teman dan kondisi yang ada di lingkungan teman-teman. Jadi perlu memang teman-teman melihat bahwa kita perlu janganlah bodoh amat melihat situasi yang ada. Jangan bilang oh saya tidak peduli dengan hal itu. Karena sekarang banyak orang yang tiga tipe sekarang orang yang memang ada yang pintar tapi dia tidak peduli. Ada yang peduli tapi tidak terlalu pintar. Nah, ada itu yang bilang tidak peduli sama sekali dan tidak bisa memberikan kontribusi dalam hal apapun, baik dalam pikiran, tenaga, materi, dan lain sebagainya. Itu memang melihat kondisi pemuda sekarang sangat miris. Melihat fungsi dari teman-teman ini yang masih kuat dalam bekerja, saya katakan tadi, dan cemerlang dalam berpikir, itu adalah modal besar untuk teman-teman melakukan sebuah perkembangan. Jadi tujuan saya di sini memberikan sama-sama belajar sih sebenarnya bagaimana kita melihat sama-sama melihat fungsi kita di masyarakat itu apa sih, kan begitu. Dan melihat beberapa hal yang semacam tadi saya bahas dalam aspek ekonomi, psikologinya teman-teman itu sangat berperan dalam teman-teman bisa juga mengeluarkan ide-ide cemerlang, ide-ide yang teman-teman, pengalaman teman-teman saat berproses baik di sekolah, di lingkungan lain, itu adalah salah satu faktor pendorong untuk teman-teman bisa lebih giat dalam melakukan perkembangan. Baik, itulah tadi, mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi. Baik, saya mempersilahkan teman-teman untuk mungkin ada yang ingin ditanyakan atau memberikan kritikan ataupun saran mengenai pembahasan kita pada sore hari ini. Saya persilakan kepada teman-teman. Baik, silakan perkenalkan nama dan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayub. Mohon Kak izin bertanya. Melihat kondisi pemuda yang ada di desa kita ini sangat jarang berkontribusi di dalam hal apapun. Sangat bodoh amat melihat masalah-masalah yang terjadi di desa kita ini. Jadi pertanyaan saya, kegiatan-kegiatan apa yang bagus dilakukan sehingga dapat merubah pemuda yang tadinya tidak peduli dengan masalah yang ada di desa kita ini menjadi peduli dengan masalah yang kita hadapi di desa kita ini. Terima kasih. Baik, sangat menarik apa yang dikatakan oleh teman kita tadi yang mengenai hal apa yang akan dilakukan melihat kondisi pemuda yang ada di desa sekarang yang sangat tidak responsif dengan hal-hal yang memang keterlibatan pemuda itu sangat dibutuhkan dalam hal itu. Baik, mengenai hal itu perlu kita melakukan terobosan-terobosan. Misalnya kita melihat kondisi pemuda sekarang, apa sih yang sering dilakukan oleh pemuda, melihat contoh saja mengenai perkembangan di desa kita sekarang ini. Di desa itu kita di desa kita sekarang ini itu berpotensi di bidang pertaniannya. Melihat pemuda-pemuda sekarang yang sangat jarang melihat potensi-potensi yang ada tersebut. Contoh saja bertani itu sangat jarang dilakukan oleh pemuda. Paling dia pergi merantau, melakukan hal-hal yang tidak produktif. Nah, maksud saya begini, hal itu dapat kita lakukan melalui pertama kita memberikan ruang kepada pemuda sesuai dengan bakat dan minat pemuda, itu salah satunya. Nah, itu di desa sebenarnya juga berperan sangat penting sih di situ, melihat bagaimana desa bisa membentuk Karang Taruna untuk lebih memproduktifkan kegiatan-kegiatan pemuda yang ada di desa. Itu salah satu fungsi dari Karang Taruna. Nah, hal apa yang bisa kita lakukan setelah kita bentuk sebuah forum atau ruang atau wadah untuk pemuda, bagaimana ia dapat mengembangkan bakat dan minatnya pemuda itu melalui salah satu contohnya melalui Karang Taruna. Nah, di Karang Taruna tersebut banyak hal-hal yang dapat kita lakukan. Contoh saya yang berminat di bidang olahraga bisa ekonomi, bisa membangun usaha-usaha, dan itu salah satu
faktor pemuda bisa melakukan banyak hal sesuai dengan tupoksi dan fungsi dari pemuda itu sendiri. Nah, kita lihat sama-sama di sini teman-teman, banyak pasti di antara teman-teman ada hal-hal yang ingin disukai, hal-hal yang dilakukan suka dengan hal itu. Nah, kita buatkan forum, contohnya bisa teman-teman ingin membuat usaha dari peternakan kah atau apakah, itu bisa kita wadahi melalui wadah yang kita buat sesuai untuk mengembangkan minat dan bakat dari pemuda itu sendiri. Nah, melihat kondisi sekarang, satu juga sebenarnya apa yang kurang dari pemuda sebenarnya itu bagaimana ia melihat suatu masalah yang ada. Nah, kita sebagai pemuda itu bukan hanya kita, kewajiban kita turut andil dalam sebuah perkembangan, kita juga sebenarnya butuh pembelajaran. Bagaimana kita seorang pemuda lebih giat dalam belajar. Nah, sekarang saja di kondisi pandemik sekarang, kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring atau virtual, itu menurut saya kurang efektif karena melihat kondisi-kondisi sekarang banyak kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman dalam hal belajar. Nah, melalui pertemuan kali ini saya berharap ini salah satu spirit bagi teman-teman untuk lebih giat dalam belajar lagi, lebih giat dalam berproses lagi, bagaimana teman-teman bisa memunculkan ide-ide cemerlang teman-teman melihat situasi dan kondisi yang ada di desa. Jika tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Baik, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Semangat dalam mengikuti kegiatan ini, teruslah berproses karena di setiap proses teman-teman akan mendapat pengalaman-pengalaman yang berharga teman-teman, untuk teman-teman jadikan sumber referensi atau pengetahuan teman-teman untuk lebih maju ke depan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.